فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Sekarang kita masuk pada bab al-maf'ul li ajlih. Yang bab ini dari pembahasan mansubat termasuk bab yang mudah dibandingkan la nafilil jinsi atau mustaghna. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa huwa al-ismul mansub alladhi yudhkaru bayanan li sababi wuqu'il fi'li. Maf'ul li ajlih itu adalah isim yang dinasabkan, yang disebutkan sebagai penjelas tentang sebab terjadinya fi'il. Dari sini kita ketahui bahwasanya maf'ul li ajlih ini menerangkan apa? Fi'il itu terjadi sebabnya apa? Karena apa? Sama. Juga tujuannya apa? Ini sama. Qaulika qama Zaidun ijlalan li Amrin. Perhatikan, qama Zaidun ijlalan li Amrin. Di sini fi'ilnya mana? Dalam jumlah ini Abdurrahman Kisaran. Qama. Siapa yang melakukan perbuatan qama? Zaid. Kemudian kenapa dia melakukan qama? Ijlalan li Amrin. Karena memuliakan Amr. Contoh ini benar secara nahwu tapi tidak benar secara syariat. Secara nahwu benar, ijlalan li Amrin itu sebagai maf'ul li ajlih, akan tapi dari hukum syar'i seorang memuliakan orang lain dengan berdiri, ini tidak disyariatkan. Nabi SAW sangat membenci penghormatan dengan apa? Dengan bentuk berdiri. Wa qasadtuka ibtigha'a ma'rufik. Fi'ilnya apa ini? Dikri. Apa fi'ilnya? Qasada. Tayyib. Perbuatan tersebut dilakukan oleh siapa? Dhamir ta ana. Tayyib. Aku mendatangimu. Kenapa dia melakukan perbuatan ini? Ibtigha'a ma'rufi, karena berharap kebaikanmu. Ini juga contoh secara nahwu betul, tapi apa? Jangan seperti ini jadi orang. Orang datang cuman inginnya apa? Inginnya minta kebaikan orang. Kalau nggak butuh nggak datang. Ya, butuh baru datang. Ini jangan seperti itu. Qala hadha huwa at-tasi'u min aqsamil mansubatil khamsata asyar. Ini adalah mansubat yang ke-9 dari jenis-jenis mansubat yang 15. Namanya adalah al-maf'ululah. Maf'ul lahu. Yang dilakukan suatu perbuatan untuknya atau karenanya. Ini makna maf'ul lahu.
Wa yusamma bil maf'uli min ajlih wal maf'uli li ajlih. Juga dinamakan dengan nama ini, maf'ul min ajlih atau maf'ul li ajlih. Suatu dilakukan demi perkara itu atau karena perkara itu, sama maknanya, ya kan? Berarti dari sini kalau dalam bahasa kita, kawan, suatu ungkapan yang menunjukkan kenapa fi'il itu dilakukan, perbuatan itu dilakukan, kenapa, karena apa, untuk apa, itu semuanya apa? Maf'ul li ajlih. Demi apa? Ini untuk namanya maf'ul li ajlih. Wa fi istilahin nuhah huwa ibaratun anil ismil mansubil ladzi yuzkaru bayanan li sababi wuqu'il fi'il. Adapun secara istilah nahwu, yang dimaksud dengan maf'ul li ajli adalah suatu ibarat dari isim yang dinasabkan yang disebutkan sebagai penjelas tentang sebab terjadinya perbuatan. Baik. Perhatikan catatan lagi, di sana juga ada nama lain ya kawan. Ternyata untuk maf'ul li ajli ini namanya banyak. Wa yuqalu lahu al-mansubu 'ala al-'illah au al-masdarul mu'allil bi kasril lam. Al-mansub 'ala al-'illah yang dinasabkan untuk menjelaskan alasan, atau masdar yang memberikan penjelasan alasan. Baik. Ini maf'ul li ajli. Dari sini kita ketahui nama-nama dari apa? Maf'ul li ajli ini banyak apa? Ya. Biasa namanya orang alasan itu paling banyak. Nah, ini diingat-ingat. Namanya alasan, suka beralasan banyak, maka namanya juga banyak. Apa saja tadi namanya? Fadil, tutup kitabnya coba. Maf'ul lah, maf'ul min ajli, maf'ul li ajli, terus al-mansub 'alal illah, terus yang kelima al-masdar al-mu'allil. 5 nama sendiri. Baik. Pengertian secara nahwu ibaratun anil ismi. Qauluna al-ism yashmalu sariha wal mu'awwal bis sarih, mencakup isim yang sarih maupun mu'awwal bis sarih. Ini sudah berulang-ulang ya kan, ism sarih yaitu apa? Wa makna sarih ay alladzi la yu'awwalu bil masdar. Isim sarih isim yang betul-betul isim ya. Isim yang memang jelas dia isim, yang tidak ditakwilkan dengan masdar. Nah, wal mu'awwal bisarih maksudnya adalah bahwa alladzi yu'awwalu bil masdaril mafhumi min fi'lih, yaitu sesuatu yang ditakwilkan dengan masdar yang dipahami dari fi'ilnya. Contoh, qasadtuka an abtaghiya ma'rufak. Aku mendatangimu demi aku berharap apa? Atau karena aku berharap kebaikanmu. An abtaghiya, tayyib, ini kan an bersama dengan fi'il mudhari'. Ibtagha yabtaghi, masdarnya apa? Qadir. Ibtigha'an, ibtagha yabtaghi ibtigha'an. Berarti apa? Jadinya qasadtuka ibtigha'a ma'rufik. Tayyib. Jadi isim mencakup sarih maupun mu'awwal bis-sarih. Yang dinasabkan, yang disebutkan untuk apa tadi? Untuk apa Khuzaimah? Menjelaskan sebab terjadinya fi'il. Qala wa yustaratu fihi syurut, dan dipersyaratkan pada maf'ul li ajli itu beberapa syarat. Ini diingat-ingat teman, kalau ketemu ini sudah enggak usah ragu-ragu, dia maf'ul li ajli. Yang pertama, an yakuna masdaran, dia harus berupa masdar.
An yakuna qalbiyan, masdar itu qalbi ay min af'alin nafsil batinah, yaitu perbuatan batin. Masdar ini sifatnya apa? Amalan batin. Tayyib, bukan memukul, bukan menendang, bukan berjalan. Ini kan amalan-amalan apa? Organ tubuh luar. Tapi amalan pada maf'ulil ajli ini, masdarnya ini menunjukkan amalan batin, seperti berharap, ya, karena apa? Karena cinta, karena benci. Nah ini. Tayyib. Darabtuka bughdan. Li khuluqik, misalnya. Aku pukul kamu karena benci akhlakmu, misalnya. Tayyib. Misalnya. Nah, contoh-contoh masdar yang qalbi itu seperti misalnya dalam catatan lagi seperti karraghbah. Ar-raghbah apa? Hamzah. Raghbah karena apa? Karena berharap. Wal karahah apa? Mujahid. Karena benci, tidak suka. War-rahbah apa? Syukran. Rahbah, ada raghbah, ada rahbah. Kalau rahbah apa? Karena takut. Wa ta'zim apa? Itulah karena mengagungkan, wal ijlal juga karena memuliakan. Taib. Syarat yang ketiga, an yakuna illatan lima qablah. Dipersyaratkan yang ketiga bahwasanya isim tersebut adalah alasan untuk ungkapan sebelumnya. Dia sebagai alasan untuk ungkapan sebelumnya. Maksudnya apa? Ai sababan li husulihi. Maksudnya sebab terjadinya perbuatan itu. Au yaqa'u jawaban lima al-istifhamiyah, atau dia bisa jatuh sebagai jawaban lima yang berupa pertanyaan. Kenapa? Untuk apa? Karena apa? Pokoknya kalau bisa untuk menjawab itu, maka sudah, itulah apa? Maf'ul min ajli. Qala fa anta tulahidhu tawaffur hadhihi syurut fil mithal tsali. Maka engkau perhatikan terpenuhinya syarat-syarat ini pada contoh-contoh berikut ini. Nam talabtul ilma syar'iyyah qurbatan ilallah. Perhatikan. Fi'ilnya apa di sini, Raga? Talaba. Siapa yang melakukan fi'il itu? Dhamir ta. Apa yang dicari dengan fi'il itu? Ilmu syar'i. Kenapa dia mencari ilmu syar'i? Nah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ketika ditanya, lima talabtal ilma, kenapa engkau menuntut ilmu? Berarti talabtul ilma syar'i qurbatan ilallah. Nah ini, aku menuntut ilmu syar'i sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau mudahnya, aku menuntut ilmu syar'i demi mendekatkan diriku kepada Allah. Nah, kalian tinggal dalam memaknakan menggunakan bahasa kita, ambil ungkapan yang mudah dipahami, enak, diucapkan dan menunjukkan alasan dari kenapa fi'il itu dilakukan. Nah, sekarang penerapannya. Awalan al-masdariyah fi qaulina qurbah. Tsaniyan annaha min a'malil qulub ay qasadal qurbah. Ya. Yang kedua, syarat pertama jelas terpenuhi masdar karena qurbah. Yang kedua, itu termasuk amalan-amalan qalbi. Kenapa? Karena apa? Qasadal qurbah, menginginkan apa? Untuk dekat dengan Allah, pendekatan diri kepada Allah. Tsaniyan annaha illatun lit talib. Itu sebagai apa? Alasan bagi orang yang mencari ilmu.
Ay anna qurbatallahi azza wa jalla hiya sababu talabil ilmi syar'i. Maksudnya berarti bahwasanya demi mendekatkan diri kepada Allah itulah sebab menuntut ilmu syar'i. Baik. Kemudian al-ismul ladzi yaqa'u maf'ulan lahu yakunu ala ahadi thalathi halat. Ini faedah. Isim-isim yang jatuh sebagai maf'ulun bi, maf'ulun lah, maf'ul li ajli, yakunu ala ahadi thalathi halat, yaitu taib berada pada salah satu dari 3 keadaan. Yang pertama an yakuna muqtarinan bi al. Yang pertama itu apa? Bergandengan dengan al. Contoh, darabtu ibni at-ta'diba. Darabtu ibni at-ta'diba. Tapi ini kurang banyak penggunaan. Makanya dikatakan dalam catatan kaki wal aktsaru fi hadza an yujarra bi harfi jarrin dalla ala ta'lil ma'a jawazin nasb. Yang mayoritas untuk yang seperti ini dijarkan dengan huruf jar. Kalau ada alnya biasanya dijarkan dengan huruf jar yang menunjukkan taklil. Bersama dengan bolehnya untuk di fathah secara langsung. Contoh darabtu ibni lit ta'dib. Ya, ini paling baik seperti darabtu ibni lit ta'dib. Yang kedua an yakuna mudhafan. Yang kedua apa? Diidhafahkan. Nahu zurtuka raghbata ilmik. Aku menziarahimu karena apa? Menginginkan ilmumu, menginginkan faedah dari ilmumu. Nah, ini mending daripada tadi ibtigha ma'rufik. Kesannya ya minta-minta. Yajuzu fi hadhihi al-halati al-wajhan ma'adami tarjihi ahadihima ay al-jarru wan nasbu. Nah, boleh pada kondisi ini 2 cara ya Pak. Bersama dengan tidak ada pentarjihan antara keduanya, jadi sama, seimbang. Yaitu apa? Antara seorang mengatakan zurtuka raghbata ilmi atau apa? Zurtuka li raghbati ilmik. Li raghbati ilmik. Kemudian yang ketiga an yakuna mujarradan minhuma. Yang ketiga terbebas dari al atau mudhaf. Maka untuk kondisi ketiga ini ya terbebas dari keduanya, maksudnya ay min al wa min al idhafah wa yakunu nakira, sehingga dia nakira. Wal ghalib fihi an-nasbu ma'a jawazil jar. Yang mayoritas di sini nasab bersama dengan bolehnya untuk dijarkan. Nah, contohnya qumtu ijlalan lid-duyuf. Qumtu ijlalan lid-duyuf. Aku berdiri untuk menghormati para tamu. Boleh juga apa? Qumtu li ijlalin lid-duyuf. Boleh. Tapi yang lebih banyak digunakan apa? Dengan nasab. Adapun cara i'rabnya bisa dilihat. Qumtu fi'il fa'il ijlalan maf'ul li ajlih mansubun wa alamatu nasbihi fathah. Lidhuyuf jar majrur muta'alliqan bi fi'il qamah. Nah, barakallahu fikum, mungkin itu dulu. Naktahi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.